Ya, shalom sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pada malam yang indah ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11b. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi tua itu otomatis, tapi menjadi dewasa itu sebuah pilihan. Setiap orang mau tidak mau pasti mengalami yang namanya masa tua. Namun menjadi dewasa secara rohani itu adalah pilihan. Berbicara mengenai hal itu, dalam hidup ini kita pasti mengalami yang namanya masalah. Masalah, tantangan, pergumulan, ujian tentu akan kita alami sebagai orang-orang percaya. Namun di satu sisi lain kita harus mengimani bahwa masalah itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jika saat ini kita mampu melihat dan memandangnya dari sudut pandang yang benar, kita harus melihat itu sebagai kacamata yang dimana Kristus melihat pergumulan itu, sehingga kita mampu meresponinya, sehingga kita mampu mempunyai sikap hati yang benar dalam meresponi masalah tersebut. Sebesar apapun masalah, tantangan, problema, pergumulan yang kita alami saat ini, pasti ada pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan. Jika kita menyikapi masalah sebagai pembelajaran hidup dan bagian dari proses pendewasaan iman, maka kita percaya bahwa hal-hal yang baik pasti terjadi dalam hidup kita. Tak perlu kita takut, kecewa dan marah kepada Tuhan jika sedang berada dalam masalah. Satu hal yang perlu kita imani, jika Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, suatu ketika ada seorang jemaat yang mempunyai kesaksian hidup, bagaimana ia mengalami perubahan hidup, terutama karakternya yang dulu sangat keras dan emosional bila sedang menghadapi masalah. Puji Tuhan, jemaat tersebut bersaksi, mengambil keputusan, merespon setiap masalah dengan sikap yang benar. Maka rohaninya semakin dewasa melalui ujian yang terjadi. Sekarang hidupnya diubah menjadi makin bijak, makin sabar dan lembut hatinya, dan menyadari bahwa setiap masalah yang terjadi selalu ada jalan keluarnya. Ya, selalu ada pertolongan Tuhan. Tidak banyak orang mampu menyikapi masalah dari sudut pandang yang benar. Kebanyakan orang memberikan respon yang negatif terhadap masalah yang dialami. Ada masalah sedikit, mereka langsung mengeluh. Ada masalah sedikit, mereka mengomel. Ada pergumulan sedikit, mereka merengek-rengek. Ada masalah sedikit, mereka bersungut-sungut. Ada pergumulan sedikit, mereka langsung tersinggung, marah, tak mau dinasehati, tak mau ditegur, lalu mogok ke gereja dan mogok pelayanan. Tindakan itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia masih berlaku seperti kanak-kanak, alias tidak dewasa secara rohani. Menjadi tua secara fisik adalah pasti bagi semua orang, tetapi sekali lagi menjadi dewasa rohani
itu sebuah pilihan, dan itu terjadi dari akibat kita mau berproses di dalamnya. Salah satu prosesnya adalah melalui masalah. Masalah yang ada sesungguhnya Tuhan sedang menggiring kita untuk mendekatkan hidup kita kepadanya. Masalah bukan melulu soal hal yang negatif. Masalah tidak selalu berbicara menghancurkan hidup kita. Namun dari pergumulan, tantangan, tetesan air mata yang kita alami, kita boleh semakin dibentuk untuk semakin serupa seperti Kristus, mempunyai karakter dan pribadi seperti yang Ia ingini dalam kehidupan kita. Tidak sedikit orang yang ngotot pergi ke gereja karena mereka sedang mengalami pergumulan hidup, masalah yang berat. Inilah yang seharusnya kita sadari. Sesungguhnya kekuatan dan kemampuan kita sangat terbatas. Karena itu kita membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Melalui masalah kita diajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan belajar memegang teguh janji firman Tuhan. Janji manusia mudah sekali tidak ditepati, dan janji manusia sangat mudah meleset. Tetapi janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan Yesus pasti menolong hidup kita. Jangan terpaku pada masalah atau situasi, sebab hidup kita ini adalah karena percaya. Setiap masalah atau ujian selalu mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur Tuhan bahwa perenungan pada malam hari ini Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah manusia yang terbatas. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sadar betapa terbatasnya hidup kami. Kami menyadari betapa rapuhnya hidup kami. Kami menyadari betapa kami tidak mampu berbuat banyak Tuhan. Oh ya Bapa, di atas masalah, tantangan, pergumulan, tetesan air mata yang kami alami, kami berdoa, kami mau beriman di dalam Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan. Meskipun di dalam faktanya kami mengalami kondisi yang tidak mudah, faktanya kami mengalami pergumulan yang tidak mudah, tetapi kami mau terus beriman di dalam Tuhan. Kami tidak mau menaruh iman pengharapan kami pada hal-hal yang terlihat, namun kami mau menaruh iman pengharapan kami di dalam Kristus. Karena Kristus adalah satu-satunya jaminan hidup kami. Karena Kristus adalah satu-satunya pengharapan hidup kami. Ya Bapa, Engkau melihat jemaat-Mu di antara kami, pendengar pada malam hari ini. Engkau yang melihat setiap pergumulan, tantangan, tetesan air mata yang mereka alami. Kiranya oleh kasih karunia Kristus, oleh kemurahan Tuhan, biarlah oleh kehendak-Mu saja Tuhan boleh menolong kehidupan mereka, memberikan jalan keluar bagi yang mengalami kesesakan. Biarlah mereka yang mengalami penderitaan, tantangan, pergumulan, biarlah dengan kasih Tuhan mereka mengalami penghiburan daripada Engkau, dan biarlah Injil Kristus itu yang boleh menjadi kekuatan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami, doa kami, di dalam nama Yesus kami menerima berkat-berkat Tuhan. Amin.